guys, welcome back. Kalian mungkin sering mendengar beberapa mitos yang beredar di Indonesia dan mungkin kalian masih mempercayainya sampai saat ini. Di Indonesia sendiri memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar yang diturunkan dari nenek moyang mereka sampai dengan hari ini. Nah, arti mitos itu sendiri menurut Wikipedia Indonesia adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta yang dianggap terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Folklore meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, tahayul, ataupun dongeng. Ada juga bidang studi yang mempelajari folklore yang disebut folkloristika. Jadi mitos itu sendiri diwariskan secara turun-temurun sehingga banyak yang menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Bisa jadi mitos-mitos yang berada di sekitar kita memang tidak ada hubungannya sama sekali. Namun ada juga mitos yang jika ditelaah lebih dalam, ada benarnya dan memiliki hubungan sebab akibat secara tidak langsung. Hari ini aku akan membagikan beberapa mitos yang beredar luas di masyarakat Indonesia yang sampai hari ini pun masih banyak yang mempercayainya. Langsung aja yang pertama. Mitos yang pertama yaitu bila duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisulan. Mungkin mitos ini bertujuan untuk menanamkan nilai kesopanan karena fungsi bantal itu sendiri pun kita tahu kalau itu tuh digunakan untuk kepala dan bukan untuk duduk. Tetapi bantal-bantal yang emang khusus dibuat untuk duduk itu beda lagi ceritanya. Oke, next. Yang kedua itu mitos yang sering banget dikatakan oleh orang tua. Mungkin sampai hari ini banyak banget orang tua yang masih mengatakan ini, yaitu jangan mandi malam-malam karena bisa menyebabkan rematik. Mitos yang satu ini tuh sering banget dikatakan oleh mamaku, apalagi kalau misalnya anakku sering mandi malam itu. Kan aku kan sering mandi malam-malam. Pasti mitos ini, perkataan ini itu menjadi senjata ampuh mamaku yang sering mamaku lontarkan. Mungkin mitos yang satu ini ada benarnya karena kalau mandi malam itu kan bisa membuat sakit radang sendi yang bisa mengakibatkan rematik. Gitu kali ya. Next, yang ketiga. Yang ketiga ini mitosnya kalau kita sedang menyapu, sampahnya atau kotorannya jangan dibuang keluar, nanti rezekinya habis mulu. Atau ada juga yang mengatakan kalau sedang menyapu itu diarahkan keluar itu bisa menjauhkan kita dari rezeki. Mungkin mitos ini bertujuan agar teras rumah kita, depan rumah kita itu nggak kotor kali ya. Dan sampahnya itu nggak numpuk di teras juga. Kalau misalnya banyak sampah di teras itu kan membuat orang lihat kan juga nggak enak. Mungkin lebih ke nilai keindahan gitu kali ya. Jadi orang tua zaman dulu membuat mitos ini. Next, yang berikutnya, mitos ini sering banget dikatakan untuk anak kecil, apalagi pada saat dia sedang makan, yaitu kalau makan harus dihabiskan, kalau enggak ayamnya mati. Dan ada juga yang mengatakan jangan menyisakan makanan, nanti nasinya nangis. Mungkin dengan cara seperti ini anak diajarkan untuk tidak membuang-buang makanan, karena masih banyak banget orang di luar sana yang gak bisa makan, dan kita diajarkan untuk selalu bersyukur karena kita masih bisa makan, jadi makan harus dihabiskan. Mungkin juga orang tua kan udah susah payah mencari nafkah, jadi kalau misalnya lihat anaknya gak ngabisin makanan itu tuh rasanya sedih banget karena menyanyiakan gitu, karena mencari uang kan gak gampang. Jadinya dia mencari cara seperti ini agar anak menghabiskan makanannya. Mungkin ini mitosnya dibuat untuk lebih mengarah untuk lebih bersyukur, jadinya harus dihabiskan. Oke, next mitos yang berikutnya itu kalau ibu hamil itu tidak boleh memakan pisang gandeng. Pisang yang dempet dua. Kalau di pisang itu kan ada pisang yang suka dempet gitu. Pokoknya makanan yang dempet ataupun buah-buahnya yang dempet itu katanya nggak boleh.
karena nanti katanya anaknya yang dilahirkan akan kembar siam. Ini aku juga nggak tahu sih kenapa mitos ini dibuat, untuk tujuannya apa. Tapi mitos itu sampai hari ini pun, mitos ini pun masih dipercaya oleh ibu hamil. Next, mitos yang berikutnya yaitu bersiul di malam hari bisa mendatangkan setan, atau kalian bisa didatangi oleh setan. Mungkin bukannya setan yang datang, tetapi tetangganya yang datang karena mengganggu, karena sudah malam tapi orang itu membuat keributan dengan bersiul. Jadi tetangganya kan merasa terganggu, jadinya dia mendatangi. Bukan setannya mendatangi, tetapi tetangganya yang mendatangi. Karena tetangga tersebut merasa terganggu dengan siulan tersebut. Ya. Oke, next, mitos yang berikutnya yaitu anak kecil yang main di luar pada waktu maghrib akan diculik oleh wewe gombel. Atau mitos yang lain itu mengatakan main petak umpet di malam hari bisa diculik oleh wewe gombel. Mungkin ini lebih mengarah ke pembelajaran disiplin waktu untuk anak, karena pada saat maghrib itu ada sebagian orang yang melakukan ibadahnya, dan ada juga orang yang berkumpul bersama keluarganya. Jadi mereka semua tuh nggak ingin anaknya itu tuh mengganggu tetangganya atau mengganggu sekitarnya. Jadi dibuatlah mitos ini. Ataupun juga bisa karena wewe gombel itu kan suka anak kecil yang kita tahu kan, dan wujud dari nenek wewe gombel itu pun sangat menyeramkan. Pasti anak-anak sangat takut melihat wujud tersebut dan dia tidak mau diculik oleh wewe gombel. Dengan cara seperti ini anak merasa takut dan dia langsung memutuskan untuk tidak bermain di luar dan memutuskan untuk berada di dalam rumah saja karena lebih aman di dalam rumah. Oke. Next, mitos yang berikutnya yaitu jangan memakai baju berwarna hijau saat ke pantai selatan, sebab nanti akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul. Mungkin faktanya di sini adalah kalau kita lihat pantai selatan Parangtritis yang berada di Yogyakarta itu, air lautnya itu kalau dilihat dari atas itu emang berwarna hijau. Sehingga kalau misalnya kalian tenggelam memakai baju warna hijau atau biru itu, teman kalian atau tim penyelamat susah untuk menemukan kalian karena kalian hampir menyatu dengan air laut. Jadinya mungkin dibuatlah mitos seperti ini. Jadi jika ada korban yang terseret oleh air laut pantai selatan itu, mungkin jasadnya baru diketemukan beberapa hari kemudian. Jadi ini bukan karena disandera oleh Nyi Roro Kidul. Gitu kali ya. Oke, next, mitos yang berikutnya, waktu hujan turun jangan berdiri di ambang pintu, nanti bisa tersambar petir. Atau pada saat hujan turun jangan berada di luar karena bisa tersambar petir. Mungkin mitos ini dibuat untuk anak-anak karena pada saat hujan turun itu pasti anak-anak kan ingin keluar bermain air dan orang tua nggak mau kalau anak mereka itu sakit. Tapi mitos yang ini itu aku sedikit percaya karena emang dulu ada cerita saudaraku itu tuh pernah waktu hujan bermain di depan pintu, bermain air hujan gitu, tiba-tiba dia beneran kesambar petir dan dia merasakan kakinya itu panas banget. Dia benar-benar kesambar petir. Karena itulah ada saksi hidup, jadinya aku sedikit percaya dengan mitos ini. Karena emang bahaya juga pada saat hujan di luar itu bahaya. Apalagi kalau misalnya pada saat hujan kalian jangan pernah berteduh di bawah pohon karena bisa tersambar petir. Itu juga benar. Emang benar-benar bisa terjadi. Oke, next, mitos yang berikutnya. Mitos ini berhubungan dengan pohon, masih berhubungan dengan pohon. Jangan berdiri di bawah pohon pada saat malam hari karena bisa dibius oleh setan. Oke, mungkin bukan dibius oleh setan kali ya. Karena pada saat malam hari itu pohon, tanaman itu mengeluarkan karbon dioksida, bukannya oksigen. Nah, gas yang dikeluarkan oleh tanaman itu, oleh tumbuhan itu pada saat kita berada di bawah pohon itu, gas itu terhirup oleh kita dan kita merasa seperti dibius. Jadi jika kita terlalu lama di bawah pohon, kita bisa pingsan karena kita menghirup karbon dioksida tersebut. Itu tadi adalah 10 mitos yang masih beredar luas di masyarakat Indonesia. Untuk sebagian orang mungkin mitos tersebut terdengar konyol,
nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh logika. Namun sebagian lagi masih mempercayainya hingga saat ini. Karena biasanya orang sudah mendengar lalu mempercayainya, dan mitos itu pun menjadi kenyataan. Biasanya seperti itu. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih mempercayainya? Atau mitos ini dibuat hanya untuk menakut-nakuti saja? Atau mitos ini dibuat sebagai ajaran turun-temurun saja? Semoga video kali ini yang aku buat kalian menyukainya. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.